Berjumpa para siswa sekalian. Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas yang diberikan minggu lalu? Saya rasa semua tugas sudah siap, bukan? Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas masalah pemakaian majas perbandingan dalam kalimat. Kalau kalian mendengar kata majas, tentu kalian akan menghubungkannya dengan sebuah karya sastra, misalnya novel atau puisi atau juga lagu. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Majas tidak hanya digunakan dalam sebuah karya sastra, tetapi juga kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kalian tidak sadar, akan tetapi apabila kalian sedang bersenda gurau dan saling mengejek dengan teman-teman sendiri, maka sebenarnya kalian sering menggunakan majas perbandingan. Misalnya, kalian melihat seorang teman sedang berlari-lari. Kalian akan menegurnya dengan, mengapa berlari seperti dikejar setan, misalnya. Nah, itu adalah sebuah contoh di mana kalian menggunakan majas perbandingan. Atau kita bisa melihat pada iklan. Iklan sering menggunakan bentuk majas perbandingan seperti kulitmu halus seperti sutra misalnya. Itu adalah contoh pemakaian majas dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang dimaksud dengan majas? Majas adalah penggunaan sebuah kata yang menyimpang dari makna yang sebenarnya atau menyimpang dari makna harafiahnya. Sebenarnya ada 3 jenis majas, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, dan majas pertautan. Akan tetapi pada hari ini kita hanya akan membahas 1 jenis majas, yaitu majas perbandingan. Dalam majas perbandingan itu pun ada 3 jenis lagi, yaitu majas umpamaan, majas metafora atau kiasan, dan majas personifikasi atau insanan. Majas perumpamaan adalah bentuk yang menggunakan kata seperti, bagaikan, atau misalnya dalam karya sastra kalian akan menemukan kata laksana atau ibarat. Misalnya, tadi ada contoh, kamu berlari seperti dikejar setan. Itu adalah salah satu contoh dari majas perumpamaan. Majas metafor atau majas kiasan merupakan perbandingan langsung antara 2 hal yang pada hakikatnya berbeda. Dalam hal ini tidak lagi kita menggunakan kata-kata seperti bagaikan dan sebagainya. Kita langsung pada perumpamaan. Misal, semangat baja, otot kawat. Untuk Gatot Kaca misalnya ya, ada otot kawat. Itu adalah contoh pemakaian majas metafora atau metafor atau majas kiasan. Majas lainnya adalah majas personifikasi. Pada majas personifikasi, kita memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati. Nah, contohnya untuk itu adalah nyiur melambai. Jadi daun-daunnya itu diibaratkan tangan yang sedang melambai. Atau misalnya mobilku terbatuk-batuk. Artinya mobilnya itu mengeluarkan suara seperti orang yang batuk. Itu semua adalah contoh dari majas personifikasi. Nah, sekarang mari kita lihat sebuah fragmen yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah majas perbandingan digunakan dalam kalimat. Apakah kalian sudah menyiapkan catatan? Marilah kita mendengarkan dan kemudian mencatat semua bentuk majas perbandingan yang muncul dalam percakapan fragmen ini.
Raja Rukin. Lantas ada raja apa tuh, Rik? Oh iya, Raja Hutan. Oh, raja hutan, iya. Kalau ada Raja Hutan. Erik Atau- dulu yang duluin, kita belakangan. Oh iya, betul. Iya, Erwin. Jadi lupa. Kamu sih yang ngomong tadi duluan. Oh, Nah, ini bekal untuk Minto. Baik-baik ya. Kalian jangan membuang sampah sembarangan. Dan yang harus kalian ingat, jangan sampai merusak keindahan alam. Jangan mencoret-coret pepohonan. Jangan membakar daun-daunan yang akan mengakibatkan kebakaran hutan. Nah, sekarang berangkatlah. Kasihan teman-teman yang lain sudah menunggu. Minto pergi dulu, Bu. Iya. Nanti salamkan untuk salam untuk pada akhirnya. Iya, nanti disampaikan. Hati-hati ya. Minto pergi dulu, Bu. Makasih ya Bu ya. Iya. Hati-hati ya. Tungguin dong. Bentar dong. Capek nih. Istirahatin lagi terus enggak. Kita istirahat di sini dulu, ya? Iya lah. Yuk. Bukan tadi istirahat nih. Capek. Ayo kita makan dulu. Ayo makan. Ngapain tuh Seka tuh? Segar ya udaranya. Iya. Minum dulu. Eka, apa kesan kamu mengenai perjalanan kita ini? Alam selalu membuat merinding dan menjadi putih. Rasanya menyenangkan dan sekaligus membuat sedih. Oh, kenapa bisa begitu? Ya, naik gunung memang menyenangkan. Kita bisa menikmati panorama alam dan kita bisa merasa begitu dekat dengan alam. Lihatlah, pucuk-pucuk pinus berdendang bersama angin. Nyaman sekali. Kamu itu seperti penyair saja. Lantas, apa yang membuat kamu sedih? Lihat saja di sekeliling kita. Banyak pepohonan yang merintih kesakitan. Wah. Jawabanmu tadi seperti dalam nyanyian saja, Kak. Iya kan? Ya, betul nyanyian itu. Kalau saja pohon-pohon ini dapat bicara, mungkin mereka akan mengadu kepada kita. Lihatlah, batu-batu itu merupakan saksi bisu. Ya, batu-batu itu telah menjadi saksi bisu tentang kemunafikan kita. Iya, Betul sekali katamu, Win. Ya. Banyak di antara kita yang munafik. Kita mendaki gunung, berlagak menjadi pecinta alam. Tapi, apa yang kita lakukan adalah sebaliknya, malah merusak alam. Lihat saja di sebelah air itu, pohon itu. Waduh, dicoret-coret. Iya. Itu kan tandanya merusak keindahan alam, iya kan? iya. Sebenarnya aku turut sedih. Baru saya sendiri. Ya, tapi kan tidak semua begitu. Ya, kita harap tidak semuanya begitu. Paling tidak, rombongan kita ini yang paling dulu harus sadar, ya kan? Iya, betul katamu, Mak. Yuk, makan dulu lah. Ayo kita makan dulu. Weh. Ini ribet lah. Kamu mau nggak? Mau nggak, Ma?
Iya, bawa pisang dari kebunku. Waduh, enak sekali tuh. Tapi ya. Pisang apa? Pisang Ambon, pisang Rambo. Wah, lagi. Tuh, pisangnya begini-begini. Kamu banjakan sih. Bisa buru-buru. Rupanya anakku lagi sih. Minta aja. Apa tadi di jalanan dimakan terus. Ngapain kamu gak? Ngapain? Bikin kenangan. Aduh, baru tadi dibilang sama si Rinto. Udah mau coret-coret lagi. Tambah jelek aja nih Utan daripada itu. Ah, sini. Bang. Iya, Bang. Masih penuh lagi. Ada saja deh. Nah, Oh, nggak ada yang mau ya. Wah, kasihan tuh. Masih kenyang, enak. Banyak, bisa kenyang sendiri. Bener sekali kok, Kak. Wah. Aduh, teman-teman. Waduh, jangan lupa loh. Ingat, kita jangan sampai kemana-mana di jalan. Iya. Oh iya. Hari akan sore. Lihat, Raja Siang akan tenggelam. Kita harus bergegas. Ayo. Wah, gaya ya. Matahari bisa jadi raja siang. Biar puitis tuh. Tapi badanku masih lelah sekali, Rin. Ini lagi. Iya, Rin. Baiknya kita lebih lama dulu di sini. Lagi tidak bisa. Kita tidak boleh beristirahat di sini lagi. Lihat tuh, matahari sudah hampir tenggelam. Berarti sudah hampir gelap. Dan biasanya Raja Hutan akan keluar dari sarangnya. Jangan nakut-nakut aku, Rin. Ih, bukan nakut-nakutin. Lihat si Rin. Pucat bagaikan mayat. Bukan menakut-nakuti, Win. Iya. Tapi, ya, memang berbahaya. Kalau kita kemalaman di jalan, nanti kita bisa kehilangan arah. Iya. Setelah itu, kita kehilangan arah. Oh, sudah jelas kita tersesat. Iya kan? Nanti baru nggak bisa pulang. Iya, makanya mau pulang di kali. Erwin, kenapa kamu jadi cengeng begitu? Bukankah kamu di antara kami yang paling menggebu-gebu semangatnya? Iya, Erwin. Dan bukankah kamu juga yang menjadi otak petualangan kita ini? Iya kan? Iya. Kalau bukan Erwin yang berbicara, mana mungkin kepala sekolah kita mengejek kita untuk pergi. Iya kan? Iya. Ayo, Win. Kobarkan lagi semangatmu. Supaya teman-teman yang lain juga terus bersemangat. Ya? Iya. Sudah makan. Ayo, kita berangkat. Para siswa sekalian, baru saja kita menyaksikan bagaimana Rinto dan kawan-kawannya mendaki gunung bersama-sama. Tapi ada hal lain yang harus kalian perhatikan. Apakah kalian mencatat majas perbandingan yang muncul dalam percakapan mereka? Marilah kita bersama membandingkan catatan kita mengenai majas perbandingan itu. Saya mencatat beberapa kalimat yang mengandung majas perumpamaan. Misalnya kita lihat, pikiranku bagaikan benang kusut. Pada perumpamaan itu, Rinto membandingkan pikirannya yang bingung, yang tiada arah tujuannya itu, dengan keadaan benang yang kusut. Benang kusut pun tidak kita ketahui mana ujungnya dan mana pangkalnya. Nah, oleh sebab itu, dibandingkanlah pikiran yang kusut itu, pikiran yang bingung itu,
dengan benang yang kusut. Lalu kita juga mendengar perumpamaan semangat keras seperti baja. Semangat yang keras, tekad yang kuat dibandingkan dengan baja, karena baja itu kuat dan keras. Kita lihat bahwa dalam perbandingan ini digunakan kata seperti, bagaikan, ya, itu semua adalah contoh atau tanda dari majas perumpamaan. Majas perumpamaan selalu menggunakan kata seperti, bagaikan, atau laksana dan ibarat tadi. Contoh lain yang kita bisa lihat adalah penggunaan majas metafora atau kiasan. Apakah kalian mencatatnya? Kita mendengar tadi Rinto mengatakan ibunya membandingkannya dengan warna yang hijau. Kamu masih hijau. Apakah kalian tahu mengapa sampai Rinto dibandingkan dengan warna hijau? Dalam hal ini, hijau dipakai untuk mewakili Rinto yang masih kecil. Hijau digunakan untuk membandingkan ketidakmatangan Rinto. Karena perbandingan yang digunakan adalah buah yang masih mentah atau daun yang masih muda. Baik buah maupun daun yang belum matang, yang masih muda akan berwarna hijau, bukan? Oleh karena itu, Rinto sebagai anak kecil dibandingkan dengan warna yang hijau tadi. Metafora lain yang muncul dalam percakapan itu adalah Raja Siang hampir tenggelam. Lalu kita akan bertemu juga dengan sebuah kalimat yang mengatakan Raja Hutan akan segera keluar dari sarangnya. Raja Siang adalah bandingan atau kiasan untuk matahari. Sedangkan Raja Hutan adalah bandingan atau kiasan untuk harimau. Kita lihat tadi, semua kalimat itu merupakan perbandingan langsung dalam bentuk yang singkat. Bagaimana dengan majas perbandingan lain? Ayo, apakah kalian catat? Kita masih harus melihat adanya majas yang terakhir, yaitu majas personifikasi atau insanan. Kita dengar tadi dalam percakapan ada yang mengatakan pepohonan merintih kesakitan, lalu pucuk pinus berdendang. Ada pula kalimat yang mengatakan batu menjadi saksi bisu. Semua contoh tadi adalah contoh dari majas personifikasi atau insanan. Benda-benda yang mati yang tidak bernyawa seperti pepohonan dan kemudian batu diberi sifat seperti manusia. Mereka merintih, mereka berdendang, dan mereka menjadi saksi yang bisu. Baiklah, sekarang kita telah mencocokkan catatan kita bersama. Saya rasa kalian sudah membuat catatan dan melengkapi kalian. Kita harus menyimpulkan hasil pembicaraan kita hari ini. Telah kita bahas bersama salah satu bentuk majas, yaitu majas perbandingan. Dan di dalam majas perbandingan ada 3 jenis lagi dari majas tersebut. Masing-masing majas perumpamaan. Majas perumpamaan adalah Perbandingan dua hal yang hakikatnya berlainan namun dianggap sama. Contoh perumpamaan. Pikiranku bagaikan benang kusut. Semangat keras seperti baja. Hatiku sedih seperti disayat sembilu. Wajahnya pucat pasi, bagaikan mayat. Yang selanjutnya, yang kedua adalah majas metafora. Majas metafora adalah
Perbandingan dua hal secara langsung. Contoh metafora. Kamu masih terlalu hijau. Raja siang mulai tenggelam. Raja hutan akan keluar. Majas yang ketiga adalah majas personifikasi atau insanan. Majas personifikasi atau majas insanan ini adalah Menggambarkan benda tidak bernyawa, seolah-olah memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Contoh personifikasi. Pucuk pinus berdendang bersama angin. Batu-batu menjadi saksi bisu. Pepohonan merintih kesakitan. Demikianlah para siswa sekalian, pembicaraan kita hari ini mengenai majas perbandingan dengan rincian majas perumpamaan, majas metafora atau kiasan, majas personifikasi atau insanan. Sampai berjumpa lagi dalam program berikutnya. Waktu belajar di sekolah telah berakhir. Terima kasih telah menjadi siswa yang rajin dan cerdas. Sampai ketemu esok hari dengan semangat yang baik. The lesson in the school has finally ended. Thank you for being a good learner. See you tomorrow. Maskernya mana masker? Ini maskernya mana masker? Kenapa?